Kalau engkau suatu hari pengen jadi pemimpin yang dihargai, hargai dulu pemimpinmu hari ini. Give respect and you get respect. Jadi saya mau sampaikan pada minggu ini dengan satu topik, yaitu dasar menghormati. Hormat artinya adalah menghargai, sopan, memberi nilai lebih pada orang lain, menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Hormat artinya mengagumkan, menghargai, memuliakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Dan yang menarik, hormat adalah nilainya Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita. Itu sebabnya Dia tidak pernah memandang sebelah mata akan setiap pribadi lepas pribadi di antara kita. Dia tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Dia tidak pernah mengungkit dosa-dosa kita. Dia tidak pernah bahkan merendahkan salah seorang dari kita. Dia menghargai semua manusia. Mungkin Anda nggak dihargai sama keluargamu, mungkin Anda nggak dihargai sama pemimpinmu, mungkin Anda nggak dihargai oleh temanmu. Saya beritahu, Tuhan menghargai Anda. Itu sebabnya Dia mengambil jalan yang tidak populer, di mana sebagai Allah Dia merendahkan diri, turun menjadi seorang manusia, dan kemudian Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk menebus saudara, agar saudara jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik di sini. Karena begitu besar kasih Bapa, sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, membuktikan Bapa memberikan value yang besar dalam hidup saudara. Mungkin Anda sebagai seorang ayah, mungkin Anda sebagai seorang ibu, nggak ada yang mau mengorbankan anak tunggal kita atau anak kandung kita sendiri, tapi Bapa rela mengorbankan anak yang tunggal supaya saudara diselamatkan. Dan bahkan yang menarik, Yesus sendiri bahkan memberikan penghargaan, nilai lebih kepada saudara, sehingga Dia rela berkorban, sehingga Dia rela mati, sehingga Dia rela binasa agar saudara jangan binasa. Membuktikan bahwa Dia sangat menghargai kita. Kalau Tuhan menghargai kita, kita pun wajib menghargai Tuhan. Kita pun wajib menghargai seorang kepada yang lain, tanpa memandang perbedaan agama, status sosial, suku. Saudara tahu penyebab masa kesukaran yang besar terjadi dalam hidup kita bukan karena COVID, bukan karena bencana alam, bukan karena krisis ekonomi, tapi penyebab masa kesukaran yang besar terjadi dalam hidup kita karena manusia mencintai dirinya sendiri. Mari kita lihat nubuatan tentang Paulus kepada jemaat yang ada di dunia ini. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-2. Yes, ketahui bahwa pada hari-hari terakhir ini, pada akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Saya pikir masa yang sukar bencana alam, krisis ekonomi. Saya pikir karena pandemik. Ternyata tidak, karena manusia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Selfish. Menjadi hamba uang artinya apa? Greedy. Mereka akan membuat artinya apa? Self-righteousness. Berikutnya, menyombongkan diri artinya apa? Self-appointed. Mereka akan memfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua artinya self-independent. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Penyebab masa kesukaran besar karena kita tidak menghargai orang tua kita, pemimpin kita, pegawai kita, orang di sebelah kita, pasangan hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup di dalam damai, kita perlu menghargai seorang kepada yang lain. Hidup ini sudah susah, jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita saling merendahkan satu kepada yang lain.
Belajar untuk menghargainya. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 7 ini menarik sekali. Gambarnya bisa ditampilkan. If you give respect, you get respect. Kalau Anda memberi hormat, Anda akan mendapatkan hormat. Karena ini sebuah circle, sebuah lingkaran yang berkesinambungan. Kalau Anda tidak pernah memberi hormat, Anda tidak akan pernah menerima hormat. If you give respect more, you get respect more. If you give respect less, you get respect less. Anda nggak akan pernah menjadi orang tua yang dihargai kalau Anda sebelumnya tidak pernah jadi anak yang menghargai orang tua. Anda tidak akan pernah menjadi pemimpin yang dihargai kalau Anda tidak pernah menjadi pegawai yang menghargai pemimpin. Jadi jangan salahkan pegawaimu, jangan salahkan anakmu. Kenapa mereka tidak menghargaimu? Karena engkau tidak menabur menghargai orang tuamu sebelumnya. Karena engkau tidak pernah menghargai pemimpinmu sebelumnya. Karena Anda hidup hari ini adalah hasil buah dari perbuatanmu di masa lalu. Jadi kalau engkau nanti suatu kali pengen jadi orang tua yang dihargai, hargai dulu orang tuamu hari ini. Kalau engkau suatu hari pengen jadi pemimpin yang dihargai, hargai dulu pemimpinmu hari ini. Give respect and you get respect. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.